Ya, ketemu lagi dengan saya Muhammad Amin. Kali ini kita akan belajar mengenai kemampuan verbal, tetapi untuk subtes yang analogi. Oke, sekarang untuk analogi. Di model soal analogi ini biasanya disajikan 4 buah kata, di mana 4 buah kata ini terbagi menjadi 2 kelompok. 2 kelompok di kiri dan 2 kelompok di kanan. Nah, karena ada 4 buah kata, model soal yang pernah keluar juga macam-macam. Yang pertama, diketahui kata pertama dan kata kedua, ditanyakan kata ketiga dan kata keempat. Atau model yang kedua, diketahui kata pertama dan kata ketiga, yang ditanyakan kata kedua dengan kata keempat. Atau bisa jadi, yang diketahui kata pertama dengan kata keempat, yang ditanyakan kata kedua dengan kata ketiga. Atau bisa jadi, yang diketahui kata kedua dan kata ketiga, sehingga yang ditanyakan adalah kata pertama dengan kata keempat. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat di contoh soal berikut. Yang pertama, ya, ada kata gambut, bla 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 bla, bla 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 bla, transportasi. Jadi yang diketahui kata pertama dengan kata keempat, yang ditanyakan adalah kata kedua dan kata ketiga. Sebagaimana yang saya sampaikan di awal bahwa di sini ada 2 kelompok kata, 2 kata di kiri atau kata pertama dan kata kedua, dan 2 kelompok di kanan atau kata ketiga dan kata keempat. Gambut berarti kata pertama, transportasi berarti kata keempat. Nah, dalam menyelesaikan soal-soal analogi, maka yang harus dilihat adalah hubungannya. Pertama, hubungan jenis. Yang kedua, jenis dari katanya sendiri. Nah, kita lihat dari antara gambut dengan transportasi, ini hubungannya adalah jenis. Bahwa gambut merupakan salah satu jenis tanah dan sampah merupakan salah satu jenis transportasi. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang C. Jadi, kita harus bisa menentukan hubungan antara kata pertama dengan kata kedua, itu setara hubungannya dengan kata ketiga dengan kata keempat. Nah, ternyata hubungannya tadi adalah jenis. Nah, kalau memungkinkan, dibuat kata atau dibuat kalimat seperti tadi, bahwa gambut merupakan salah satu jenis tanah dan sampah merupakan salah satu jenis transportasi. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh yang kedua. Bla 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 bla, miskin, pendengaran, bla 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 bla. Jadi yang diketahui di sini adalah kata kedua dan kata ketiga, yang ditanyakan adalah kata pertama dengan kata keempat. Nah, kita tentukan hubungannya. Hubungannya di sini adalah definisi. Kita akan coba buat kalimatnya bahwa harta, tidak adanya harta, tidak ada hartanya atau kekurangan harta, kita sebut kondisinya sebagai miskin. Tidak adanya pendengaran, kita sebut kondisinya dengan tuli. Maka dari kalimat yang kita bentuk, maka jawaban yang tepat adalah yang E. Nah, bagaimana sebenarnya dalam menjawab soal mengenai analogi? Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah tentukan hubungan katanya. Yang kedua, jika memungkinkan, itu dibuat kalimat. Lalu, hubungan apa yang sering muncul? Ada beberapa. Yang pertama adalah fungsi. Contohnya begini, irigasi itu merupakan saluran air atau pembuluh merupakan saluran darah, sehingga irigasi air sama dengan pembuluh darah. Atau gigi kunyah, jari pegang, gigi untuk mengunyah, jari untuk memegang. Atau bisa juga hubungannya adalah urutan, misalkan penyuntingan penerbitan sama dengan kampanye pemilihan. Jadi urutannya disunting dulu baru diterbitkan, sama juga kampanye dulu baru pemilihan. Atau misalkan wisuda kuliah sama dengan pernikahan pertunangan. Wisuda dilakukan setelah proses kuliah atau pernikahan dilakukan setelah pertunangan. Nah, untuk jenis-jenis yang lain misalkan ukuran, karakteristik, sifat atau keidentikan, definisi, jenis, bisa bagian dan keseluruhan, sebab akibat, selengkapnya bisa dilihat di buku TPA atau Bappedas. Oke, demikian untuk modul analogi. Kita akan berjumpa lagi di modul selanjutnya.